Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas lagi tentang pekerja migran Indonesia. Jadi teman-teman semua, kemarin saya posting di salah satu media sosial grup Sulawesi Utara ya, karena saya dari Sulawesi Utara, Manado. Saya posting di Kawanua, Kawan Lambe, Kawanua kalau nggak salah gitu ya. Gak apa-apa ya, saya sebutkan aja ya. Saya posting di situ gini. Teman-teman, ini nggak lama lagi tahun 2024 karena ini kan saya bikin konten ini Desember. Tidak lama lagi akan kita tinggalkan 2023 dan kita akan beranjak ke 2024. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin sekiranya ada planning untuk mencari kerja di luar negeri, ayo silakan saya list ya, spill gaji Hong Kong. Saya bilang Hong Kong 9.500.000 ya, ikut kurs sekarang kan 1.908 sekian ya, 9 juta sekian dengan kontrak yang ada ya. Singapura kalau nggak salah saya tulis di situ tulis lagi ketik di situ 7 juta. Tapi sebenarnya nggak 7 juta ya Singapura ya, kalau baru 650 ya, hampir lah ya dengan kurs yang ada sekarang, hampir 7 juta kalau nggak salah ya yang kontrak baru gitu. Terus Taiwan 11 juta saya kasih di situ karena saya nggak terlalu sekitar 10-11 lah ya. Jadi saya kasih di situ 11 juta. Wah, rame juga itu. Rame, lumayan rame ya. Hampir 800 yang itu lumayan lah ya. Komentar banyak. Mereka banyak ternyata yang nggak tahu teman-teman semua, kayak apalagi kita di Sulawesi Utara tuh belum terlalu banyak yang tahu apa tuh pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut TKW. Dulu kan orang cuma tahu tenaga kerja wanita gitu ya, TKW tenaga kerja wanita atau TKI tenaga kerja Indonesia. Akhirnya jadi sekarang pekerja migran Indonesia. Banyak tuh yang nanya tuh. Saya kan cuma spill. Jadi jikalau teman-teman mau datang ke, saya bilang di situ juga bahwa kalau kalian mau berencana untuk menjadi pekerja migran Indonesia, silakan cari PT, PJTKI, P3MI yang ada di Manado, saya bilang gitu. Banyak loh komen, banyak komen dan messenger banyak sekali ke saya teman-teman semua. Padahal saya udah bilang, terus saya bilang lagi ke di bawah-bawahnya itu ya, saya bilang saya rekom Hong Kong karena saya di Hong Kong, gaji saya bilang lagi gaji saya berapa. Gaji saya 5.000 dan uang makan 1.200, jadi total 6.200. Ya sekitar 12 juta lebih. Tapi apakah saya tidak makan? Karena itu kan uang makan guys ya. Itu uang makan yang dikasih ke saya 1.200 ya. Jadi hampir 10 juta gaji pokok dan uang makan 1.200 gitu. Saya bilang, mereka kan tertarik lihat gaji saya mungkin ya, bukan lihat yang di atas gitu. Biasanya rame sekali sampai tanya, Kak PT mana? Saya bilang saya bukan PT, dan lupa lagi saya tulis di bawah, saya bukan PT, saya bukan agensi, saya ini penggiat kemanusiaan yang ada di Hong Kong yang istilahnya membantu teman-teman pekerja migran yang mungkin bermasalah sama PT, bermasalah sama majikan. Di sini banyak teman-teman. Kalau Hong Kong saya bilang bahwa saya promosikan Hong Kong. Di Hong Kong banyak teman-teman penggiat kemanusiaan yang tergerak hati bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Saya bilang saya rekom Hong Kong karena Hong Kong hukum di negara Hong Kong itu sangat kuat gitu. Dan teman-teman semua tahu nggak, banyak sekali, banyak messengernya gitu. Jadi saya melihat bahwa saya menilai bahwa tidak banyak yang tahu tentang pekerja migran Indonesia. Apa sih kerjanya? Dan mereka bertanya teman-teman semua, Kak di sana nanti kita kerja apa? Kak di sana. Waduh, saya tuh lihat messenger banyak sekali, hampir 200 atau 300 kalau nggak salah tuh saya lihat semua itu pertanyaan laki-laki perempuan. Saya nggak jelaskan di situ bahwa nggak ada laki-laki gitu. Sampai laki-laki nanyain, Kak gimana bisa nggak laki-laki? Udah lain saya nggak jawab gitu. Saya nggak jawab karena memang banyak sekali. Sampai saya tag nama-nama PT juga. Saya tag nama teman-teman yang kerja di PT gitu. Biar mereka bisa membantu jawab. Siapa tahu ada yang tergerak datang gitu ya.
silakan. Tapi di sini teman-teman semua, bahwa saya tuh kayak lolo, ternyata mereka nggak terlalu di Sulawesi Utara khususnya ya, semoga ada yang lihat konten ini di Sulawesi Utara, bahwa benar hanya 10% yang tahu tentang pekerja migran Indonesia. Hanya 10% kalau saya lihat. Dan di situ mereka banyak yang bertanya bahwa di sana kita kerja apa? Saya pikir mereka udah tahu gitu ya, kerja di Hong Kong, kerja di Malaysia, kerja di Singapura itu yang perempuan itu udah di rumah, pekerjaannya di rumah, kayak di rumah ya, apa namanya, domestic helper kan, maksudnya pembantu rumah tangga. Iya, kita kan membantu di dalam rumah tangga, pembantu rumah tangga. Iya, nggak apa-apa sih kita sebutin itu, karena kan iya pembantu rumah tangga di luar negeri lah gitu ya. Tapi mereka kayak kerja apa masih bertanya, dan saya pikir mereka tuh udah tahu kita nih di sini kerjanya seperti ini gitu. Aduh, dan saya berpikir benar sih kata dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, bahwa kita tuh harus mengeringkan bahwa ini loh apa namanya, pekerja migran Indonesia gitu. Kita harus memperkenalkan juga gitu. Dan memang ini dari dulu keresahan gini teman-teman semua, banyak yang tidak tahu karena pekerjaan ini adalah pekerjaan rendahan yang dulu dilakukan kakak-kakak kita, senior-senior kita nih, pekerjaan yang rendahan. Jadi orang nggak terlalu pikir, oh TKW, oh gitu. Oh, pekerja migran Indonesia itu sama dengan TKW sebutannya, tapi sekarang jadi ada yang bilang gitu. Oh, teman-teman semua. Jadi saya berpikir banyak yang tidak tahu tentang pekerja migran Indonesia ya guys. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita sedikit ingin membuka bahwa ini loh pekerja migran Indonesia, seperti ini pekerja migran Indonesia, begitu. Kerjanya seperti ini. Kita mengurus orang tua, kita mengurus anak. Kalau job kita yang kita tanda tangan urus anak, ya kita fokus urus anak itu. Kalau kita tanda tangan urus orang tua, berarti ya kita orang tua. Di dalam rumah itu ada berapa orang? Ya, berarti yang kita urus yang 4 orang itu, teman-teman semua gitu. Jadi ini yang saya harus buka, apalagi di daerah saya, Sulawesi Utara, khususnya di Sulawesi. Kalau kalian lihat konten ini, pekerja migran Indonesia itu perempuan bekerja di dalam rumah tangga ya. Rumah tangga, menjaga orang tua, menjaga anak, membersihkan rumah gitu. Tapi jangan anggap remeh gitu ya. Ada yang juga kita curhat di sini ya. Ada juga yang nulis gini, kalau gaji hanya segitu, lihat nih orang-orang yang terlalu menganggap remeh. Kalau gaji hanya segitu ya, mendingan di Manado aja jualan online. Saya tuh hampir loh terpancing gitu, tapi kan malas ya, kayak hampir saya bilang, Pak, saya nih dari dunia bisnis yang bangkrut, akhirnya jadi pekerja migran Indonesia. Saya nggak nyombong diri, tapi kalau mau gimana ya, saya tuh kalau mau ingat lagi dulu, maksudnya orang yang kayak sombong di dunia bisnis yang hanya jual online terus kayak meremehkan begitu tuh, saya langsung, hey bro, saya sudah pernah pegang uang yang saya pernah ceritakan di konten sebelumnya ya, pengusaha terus jadi pekerja migran. Saya kontrak cengki aja 13 miliar loh. Saya pernah pegang uang dalam 1 minggu itu ada 1,2 miliar gitu. Untung saya 1 hari loh, bukan 1 bulan. 1 hari saya pernah merasakan untung 20-30 juta gitu. Pernah. Jadi kalau mau bilang gini, mendingan di Manado aja. Pak, kalau bisnis itu nggak pasang surut, saya nggak ada di Hong Kong loh. Hutang saya 200 juta nggak lunas loh, Pak. Hampir, cuma dalam hati, nah tahan aja. Jadi saya balas komennya seperti ini. Oke, Pak, nggak apa-apa.
konten apa namanya, status di atas tuh bukan untuk pengusaha ya. Kami sengaja ngomong di atas itu, kami edukasi buat teman-teman yang mungkin belum ada pekerjaan, yang mungkin ditolak oleh perusahaan di Indonesia, yang mungkin ditolak menjadi pekerja PNS gitu, atau apa namanya, iya PNS gitu ya, instansi-instansi apalah gitu ya, mereka ditolak kiri kanan. Cobalah jadi pekerja migran. Tapi jangan kalian pikir jadi pekerja migran yang kalian pikir mendaftar di PT terus langsung berangkat. Enggak. Masuk Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri ya. Itu karena dulu ya pengalaman saya hampir 3 bulan. Ya tergantung skill Anda. Setelah di sana kita masuk di BLK. Terus banyak lagi yang bertanya bahwa, Kak, kalau di apa namanya, masuk di Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri, kita tuh ngapain belajar di Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri itu. Kita masuk ya, bangun pagi kita cuci muka, persiapan gitu ya, yang mau masak belanja ke pasar kan ada itu pakai grup ya. Dulu waktu saya di PT tuh, masuk di PT, dititipin di PT itu 130 orang. Bertepatan saya baru 2 minggu di PT langsung dipilih sebagai ketua RT. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, mungkin karena apalagi ini sih. Oke. Ada yang bertanya di sini. Saya nih, maaf ini banyak, ada beberapa grup. Jadi teman-teman lanjut ya. Jadi kalau saya yang waktu itu saya ketua RT, jadi mengkoordinir 130 pekerja migran itu. Pagi-pagi saya harus bangun dong, jam 5 pagi udah bangun untuk olahraga, prepare yang mau ke pasar, yang mau ngepel. Waktu itu kita kan banyak, ada yang Singapura, Hong Kong, Taiwan. Jadi di bangunan-bangunan ada kelasnya, kelas Taiwan apa, membersihkan halaman mana itu dibersihkan. Jadi selesai bersih-bersih itu sarapan, masuk kelas, sama dengan di asrama loh teman-teman semua. Jadi kemarin tuh saya sempat berpikir, ini kalau saya jelaskan satu-satu nggak bakalan selesai loh gitu. Jadi saya punya tanggung jawab moral buat teman-teman yang udah terlanjur saya seringkan gitu. Satu, nggak adil dong, saya berpikir begini, nggak adil dong kalau seumpamanya saya hanya menjelaskan orang yang saya pilih di Messenger, sementara mungkin ada yang benar-benar berminat kemarin. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk membuat grup calon pekerja migran Indonesia. Dan besoknya saya posting lagi, saya bilang gini, teman-teman semua yang kemarin saya nggak dapat balas untuk membalas satu-satu pertanyaan kalian. Ini saya bikin grup di WA untuk calon pekerja migran Indonesia. Sekali lagi saya bilang, saya bukan PT, saya bukan agensi, saya penggiat kemanusiaan yang ada di Hong Kong. Sekali lagi saya bilang gitu. Di sini saya hanya ingin teman-teman ini bisa gabung di grup ini untuk bertanya, tidak apa-apa, bertanya di Hong Kong itu seperti apa sih, peraturan di Hong Kong seperti apa sih, dan saat kita menjadi pekerja migran itu gimana. Jadi teman-teman semua gini, jangan cuma datang karena kita pikir gajinya gitu. Jadi saya bilang lagi di situ, calon pekerja migran Indonesia, bagi yang mau jadi calon pekerja imigran Indonesia, silakan masuk di grup, silakan messenger saya, dan saya akan masukkan di grup gitu, biar teman-teman semua bisa bertanya kepada saya. Nggak apa-apa, nanti kalau seumpama kalian bilang, Kak, oke, saya siap, setelah kita saling berbagi di grup itu, oke, saya siap, saya akan rekom ke PT-PT yang baik, yang tidak overcharging biaya berlebihan. Bahkan saya akan pantau kalian gitu sampai selesai proses di LPK kalian seperti apa ya. Saya langsung berpikir, otak saya langsung jalan, udah nggak apa-apa lah,
Saya berpikir, ih nanti dibilangin calo. No, no ya. Jadi begini teman-teman semua, kita nih sebagai penggiat kemanusiaan, kita nih sebagai kawan pekerja migran, kawan yang selalu ada di dalam suka dan duka, otomatis mereka nih yang calon-calon pekerja migran kita juga harus edukasi dong, benar nggak sih? Jadi bukan nanti mereka datang ya, bertepatan saya di Sulawesi Utara, saya harus seperti itu. Anggaplah saya menjaga mereka dari calo-calo biadab yang mempekerjakan mereka hanya modal paspor gitu. Benar nggak sih? Masuk nggak sih buat teman-teman semua nih? Semoga ya kalian yang lihat ini, yang mungkin punya PT, hubungi ke saya. Kalau saya nanti ke depan saya kasih ini teman-teman yang serius, tapi tolong dong jangan dikenai biaya yang berlebihan dong, please gitu. Artinya seperti itu. Dan saya juga mempunyai beban moral untuk teman-teman ini yang tergabung di dalam grup ini, untuk guys, kalau kalian datang kerja di Hong Kong, jaga nama baik ya sebagai pekerja migran Indonesia. Yang satu, kita harus kuat mental. Jadi mereka ini di coaching di sini, di grup ini kita saling mengingatkan. Bahkan mereka ini udah berjalan beberapa hari, mereka tuh saya kirimi tentang Hong Kong, tentang peraturan Hong Kong, tentang Hong Kong itu seperti apa. Dan mereka tuh kayak ada gairah gitu ya. Mungkin teman-teman ini yang dalam kesusahan, suaminya pergi atau apa ya, untuk mencari kerja, daripada mereka kerja di klub malam, kasihan loh. Tapi disclaimer ya, maaf teman-teman semua yang mungkin melihat konten ini terus kalian kerja di klub malam atau apa, maaf sekali lagi, tidak meremehkan pekerjaan kalian, itu adalah bagian kalian. Tapi menurut saya, cobalah kalau kalian mau datang kerja di Hong Kong, coba, ayolah. Gak ada yang gak mungkin loh, gak ada yang gak mungkin di dunia ini, pasti bisa. Kalau kita bisa, masa kalian gak bisa? Saya bukan orang yang pintar tiba-tiba kucuk-kucuk datang di Hong Kong, saya juga belajar loh di LPK, bahkan kayak anak-anak SMP SMA yang dulu-dulu kita ya, kalau ada pelajaran kabur-kaburan, saya kabur-kaburan tuh di PT dulu. jangan ikut, karena kan saya itu waktu itu ya agak-agak jadi pemimpin lah gitu ya. Jadi kalau mau masuk kelas Kingkai, itu bahasa Kantonis kan, saya bilang sama Lausi, izin enggak, mau keluar dulu, saya dipanggil di staff di bawah kan, padahal enggak. Terus saya biasanya ya turun ke bawah, kan dulu kita di PT tuh ada tempat jagain tamu, sok-sokan saya tuh duduk-duduk di situ. Terus saya bilang sama yang jagain situ, kita kan panggil Bo, saya jaga sini ya sebentar. taktik biar saya nggak masuk kelas Kingkai itu. Karena buat saya gini, saya kan waktu sama employer yang udah cimeng saya ya, udah tanda tangan saya kan bahasa Inggris, no need learning speak Cantonese lah, because I can speak English. Jadi kita kan ada grup yang mantan Singapura. Saya ini bukan mantan Singapura, meet kan, saya kan udah ceritain di konten sebelumnya, saya ilegal gitu. Jadi cuman pakai paspor turis dan di sana bekerja gitu. Jadi bukan meet dong gitu. Tapi ada grup yang pernah ya mau tinggal di Singapura, ya saya ya mantan Singapura lah gitu ya. Walaupun ya pekerja migran terkendala gitu kalau yang nggak ada yang cuma pakai paspor seperti itu. Aduh, seperti itu teman-teman semua. Jadi apa yang saya bicarakan udah bolak-balik, nggak apa-apa. Jadi begitu, banyak yang nggak tahu tentang pekerja migran Indonesia. Saya harus membuka pekerja migran Indonesia seperti apa gitu. Karena ini kan dekat lagi pemilihan presiden, guys. Saya mau bilang, mau siapapun yang terpilih jadi presiden nanti, kita tetap cari uang. Oke? Jadi fokus. Teman-teman yang melihat konten ini yang mungkin belum ambil pilihan menjadi pekerja imigran Indonesia, sok atuh, ayo gabung, gak apa-apa. Jangan takut, persiapkan mental. Mental itu harus dikuatkan, mental sehat ya. Datang ke sini. Jadi jangan tunggu nanti bermasalah dulu baru datang, teman-teman semua, baru mau datang. Nanti kita bahas di konten berikutnya. Kebanyakan pekerja migran tuh kalau datang
ada apa gitu memilih jadi pekerja migran. Jadi teman-teman semua seperti itu ya, yang tanya-tanya apa sih pekerja migran Indonesia, ya kita kerja di sini, kerja di negara orang yang dibayar orang asing gitu, itu pekerja migran lah. Apa sih pekerja migran? Pekerja migran itu yang bekerja di luar negeri yang dibayar oleh orang asing dan kita mendapatkan uang dolar gitu ya teman-teman semua. Oke. Aduh, saya ngoceh lagi, nggak apa-apa ya. Biar ini sedikit ya, mungkin dari ocehan-ocehan saya nih, ada yang masuk ya, ada yang masuk dalam pikiran kalian yang mungkin lagi mikir kerja apa ya di Indonesia, kayaknya 3.800.000, 3.500.000 UMP nggak cukup, apa ya, coba datang di sini. Atau mau kerja tapi nggak diterima-terima, monggo ayo coba, nggak apa-apa, proses, taruh kita proses 6 bulan. Setelah itu kan anggap kita teman-teman semua lagi ini kan, lagi sekolah, anggap kita lagi sekolah 6 bulan itu, anggap kita lagi bersekolah. Jadi nggak usah prosesnya lama, siapkan aja hati dan pikiran kalian ya guys, siapkan pikiran kalian, fokus kalian, udah lupa-lupa, kayak kata orang Manado, lupa-lupa, dilupain gitu ya, dilupa-lupa. Udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kerasa visa turun, berangkat, bye bye Indonesia, see you 2 year again, kayak gitu ya, kira-kira. Lolos kok saya bisa ya bahasa Inggris. Oke, teman-teman semua, jadi itu kemarin saya bagikan di grup-grup itu ya, dan sekarang saya punya grup CPMI Manado di grup WA untuk mengcover orang-orang yang mungkin mau datang jadi pekerja migran Indonesia, tapi saya sudah namakan CPMI Manado, calon pekerja migran Manado. Udah banyak yang bertanya begini begitu, tanya, Kak berapa lama, kok 1 kali kontrak berapa lama? 2 tahun. Kak kalau mau masuk LPK itu berapa lama? Saya bilang saya tidak bisa tentukan berapa lama, tergantung dari hokian kalian, atau banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar visa kalian cepat turun dan majikan cepat dapat majikan dan visa kalian cepat turun dan pengurusan tidak berbelit-belit, dilapangkan jalannya. Oke? Gitu. Banyak yang sudah mau bertanya-tanya gitu ya, dan kita sering-sering di situ. Jadi buat pekerja migran yang ada di Manado, calon pekerja migran yang ada di Manado, atau masyarakat, orang-orang yang belum tahu apa sih itu pekerja migran. Jadi teman-teman semua yang mungkin melihat konten ini terus mau gabung di WA WhatsApp grup saya, silakan, tidak apa-apa, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa ini bukan saya bukan calo ya, saya bukan PT, saya bukan agensi, tapi kalau ada teman-teman yang memutuskan jadi pekerja migran ke depan, saya akan rekom PT yang tidak overcharging, PT yang amanah gitu. Artinya gitu, yang bisa memproses kalian, dan sampai pun di Hong Kong kalian, saya akan cover dalam arti gini, tetap akan menjagai kalian, jaga dalam arti gini, kalau kalian ada kesusahan dengan majikan, silakan sharing ke saya, kita saling berbagi. Artinya sampai di Hong Kong pun nanti kita tetap berteman, kita tetap ada hubungan gitu. Sosial media saya ada. Setelah kalian berangkat atau besok-besok kalian sudah berhasil menjadi pekerja migran, kalian melupakan saya, enggak apa-apa. Yang penting kalian udah berhasil mendapatkan dolar, membangun rumah, membangun cita-cita kalian. Seperti itu tujuan saya teman-teman semua, karena saya sudah merasakan begitu terbantunya kehidupan ekonomi saya sehingga menjadi pekerja migran ya gitu. Kalau ada yang menganggap remeh, tunggu dulu say, kami ini pekerja migran, penyumbang devisa negara loh, kami adalah penyumbang devisa nomor 2 setelah migas loh ya. Jadi jangan anggap remeh kami, gaji kalian kita yang bayar tuh. Dari bantuan sosial itu ambil dari devisa negara. Aduh, sudahlah, ulang-ulang setiap konten saya harus menjelaskan ini biar kita nggak dianggap remeh gitu. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting, sangat penting sekali kesehatan. Oke? God bless, bye-bye.